Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak Soro Minang TV. Pada malam hari ini mohon maaf sehubungan dengan berbagai macam kendala teknis kepada Dun Sanak Soro Minang TV. Kami minta maaf sebesar-besarnya sehingga acara Iko kita mulai kembali. Walaupun tadi adalah sempat beliau para tamu kita berbicara, tapi untuk menyingkat waktu Dun Sanak Soro Minang TV, kami all crew Soro Minang TV seperti biasa langsung saja tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga all crew Soro Minang TV, Dun Sanak Soro Minang TV dan seluruh narasumber selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kegiatan sehari-harinya. Berikutnya Dun Sanak Soro Minang TV seperti biasa tentu kami meminta kepada Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV untuk memberikan dukungan kepada Suara Minang TV, baik itu fanpage maupun channel YouTube, memfollow akun fanpage dan mensubscribe akun channel YouTube, like, memberikan sebuah komentar dan men-share sebanyak-banyaknya supaya kami selalu hadir dengan berbagai macam kegiatan, laporan, podcast dan segala macam, khususnya yang terjadi pada malam hari ini. Tentu keringanan tangan daripada Dun Sanak Soro Minang TV membuat kami akan tetap selalu hadir, bisa menjumpai Dun Sanak Soro Minang TV. Masih? Oke kanal? Oke, Dun Sanak Soro Minang TV. Di berbincang-bincang sederhana kita untuk mengenal lebih dekat beberapa tokoh Solo pada malam hari ini, kita langsung saja tidak memperkenalkan secara gamblang lagi. Sekali lagi, beliau adalah Pak Haji Olfayonson yang berada di samping kami. Beliau adalah tamu kehormatan kita yang hadir di Kota Batam, Bapak Haji Chandra. Beliau adalah Pak Haji Mustafa, adalah sebagai Ketua S3 Provinsi Kepri, dan Mr. Kale, seorang tokoh konten kreator yang cukup terkenal dengan style dan gayanya di Sumatera Barat khususnya. Sehat dan sukses untuk Mr. Kale tadi ya. Amin. Masya Allah. Jual sehat-sehat, jual udah gitu kena. Pasti sehat. Oke, Suara Minang TV, ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Pak Chandra, sebelumnya kami minta maaf dengan berbagai kendala sehingga kita memulai kembali live streaming pada malam hari itu sehubungan dengan berbincang-bincang lebih dekat dengan Pak Chandra. Oke Pak Chandra, tentu kami sekali lagi memulai dengan mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah bersedia berbincang-bincang santai dengan Soro Minang TV dan sekaligus bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh kita orang Solo yang ada di Kota Batam. Oke Pak Chandra, tidak ada salahnya seorang Haji Chandra SHI yang juga sekarang apa le? Mencalonkan sebagai calon wakil bupati Solo. Kabupaten Solo. Oh, berarti kampung awak ya? Iya. Masya Allah. Untuk mengenal lebih dekat Pak Chandra seperti yang disampaikan oleh Om Kale tadi, atau Mr. Kale atau Om Kale? Mr. Kale. Tapi gini, Mr. udah hilang. Kale yang tinggal ya. Untuk mengenal lebih dekat, mungkin Pak Haji Chandra bisa menyampaikan sedikit segala sesuatu sehubungan dengan profil Pak Haji Chandra supaya Dun Sanak pemirsa Minang TV bisa mengetahui lebih dekat tentang Pak Haji Chandra. Ya, Pak Chandra. Terima kasih banyak udah
Safril Yubahar. Lapa. Keren awak. Suara Minang TV. Ya. Kemudian terima kasih banyak juga kepada beliau Bapak Haji Mustafa, Ketua Solo Sayo Sakato Provinsi Kepri. Kemudian kepada Uda Haji Olfa, Ya. sebagai Ketua S3 Kota Batam. Teristimewa kepada Mr. Kale. Kok istimewaan? Atau beliau Mr. Ndak ada oleh Kale. Kalek gue dek namu dek hitam tuh waga. Beliau orang Solo yang banyak penggemarnya di media sosial. Iya, betul. Nah, jadi awak support anak-anak muda Ya. untuk mengikuti apa yang telah dirintis oleh Mr. Khalek dan kawan-kawan. Dan kami sebenarnya Pak Jaya Pak Haji Yup. menumpang video kali supaya Soro Minang TV mendapat dukungan luar biasa. Dek gara-gara ada kalek dah. Oke. Mana sedang menonton langsung bagikan. Ya. Like, comment, share ya. Ya. Mantap. Baik, menjawab pertanyaan dari Uda tadi, Ya. Ketua tadi. Ya. Namu ambo dari orang tua itu Chandra. Chandra. Nah, ya. Kan tak Canduraun nah. Kata kawan-kawan yang asli Peninggahan, Paninggahan. suku Seto, Ya. kemudian orang rumah di Talang, jadi utara Jawa Tengah. Kuliah dulu di IAIN Imam Bonjol Padang, ini lepas tukar menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oke. Jurusan ketika kuliah Jinayah Siasah atau Hukum dan Politik. Makanya sampai kini kok masih bergelut di bidang-bidang itu. Wah. Sebelum mencalon, pernah menampingi Buya Mayeri sebagai sespri beliau lebih kurang sampai tahun. Oh, waktu beliau di Sampai gini. Jadi Oh, ketika di gubernur ya? Iya, ketika caleg petang Ya. mundur, selesai pencalekan petang masuk lo balik. Ya, ya, Ini mundur lo balik gitu. Sebelum Jo Buya Mayeri, ambo 9 tahun Jo Pak Riza Falevi, Oh, wali kota Payakumbuh. Makanya ketika Pak Riza ke Batam coba sebut juga Olfa. ya. Ketika Pak Riza ke Batam. Dan sebelum di Payakumbuh sampai tahun tenaga ahli beliau di DPD MPR RI. Sabalun? Jo Pak Riza di Payakumbuh jadi wali kota. TA beliau dulu di DPD MPR RI sampai tahun. Tahun. Jadi memang hari-hari sebagai orang belakang layar pejabat politik. Masya Allah. Ketika mau di DPD MPR RI pun pernah menampingi Pak Irwan Prayitno. Oh, Sejak beliau ditetapkan sebagai calon sampai beliau dilantik lebih kurang ada 5 sampai 6 bulan. Masya Full Allah. menampingi beliau. Jadi memang awak terkenalnya di belakang layar, tidak di muka layar, beda aja Mr. Kale gitu kan. Kemudian setelah pasca pileg, kemudian legislatif Patang, Namo Ambo dimasukkan oleh PKS sebagai kandidat calon bupati atau wakil bupati. Ada 3 orang yang dimasukkan waktu itu. Ada beliau Pak Dr. Adli, ada Ustadz Nusa Ekananda, dan ada Ambo. Ya. Tengah jalan yang 3 orang itu disuruh untuk sosialisasi perintah partai. Ketika Pak John Firman Pandu serius untuk Jawa, langsung bagi tahu Ustaz Nusa. Kok ceritanya Ustaz? Bagi kira kata Ustaz Nusa lanjut Bang. Masya Kalau Allah. ingin partai PKS di suatu ada kontribusi lah Ya. kader sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Setelah dapet restu dari Ustaz Nusa baru sosialisasi. Ya. Itu ketika di PKS Pak Ji. Di PKS saya minta jabatan dicoret. Yang lain tidak minta jabatan, yang lain jadi kesempatan. Itu Mr. Kale. Jadi kalau nak kawan calon kalek bisa ke depannya dia minta ngemis ke PKS. Tunjuk kalek tu elok lu. Aku PKS pasti milih kalek tu. Kalau lama minta awak tu lah ajar dia ya. Mana orang tu. Iyalah ya, lihat dah. Kemudian banyak aktif di organisasi. Saya dari kampus. Ya.
Ibu Ampe itu ambo pernah jadi presiden mahasiswa dan koordinator BEM Sumbar. Ya. Kemudian kini aktif di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Sumatera Barat, wakil ketua. Ya. Kemudian di Gebu Minang Sumatera Barat, wakil ketua. Kemudian di PUI Persatuan Umat Islam, wakil ketua. Di Kormi, kegiatan Komite Olahraga Rekreasi Indonesia Sumatera Barat sebagai wakil sekretaris umum. Dan organisasi-organisasi yang lain kini pun diminta oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Keluarga Peninggahan sebagai penasehat di DPP PKP. Dan pun ambo ketua suku Koto di Nagari Peninggahan. Tunggu lo. Suku Pak Haji Chandra. Oh, Koto suku muda. Oh, berarti mah umah wak mah. Oh, iya. Besok kau di buat jalak bupati lawak pelak apa lah. Iya, pelan kampung. Dan baru minggu yang lalu awak siap acara yang digagas oleh Persatuan Keluarga Peninggahan. Oke. Langsung dari DPP dari Jakarta datang dan beliau memberikan acara untuk awak. Lebih kurang ada 1.200 masa hadir. Masya Allah. Dan waktu itu awak langsung diserahkan oleh DPP PKP beserta perangkat-perangkat Nagari Peninggahan ke tim pemenangan John Firman Pandu Chandra untuk bisa bertarung di Pilkada Kabupaten Solo yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok. Masya Allah. Sebelum panjang lebar, pertama sekali yang ingin menyampaikan bela sungkawa Ya. atas awak kasadanya risiko, atas dosana awak yang tertimpa musibah di Giliran Gumanti. Giliran Gumanti berarti di kampung Pak Mus ya? Bukan ya? Kayaknya di Sungai Yabu. Iya, Pak Ji. Kecamatan Samboda. Kecamatan Giliran Gumanti, Oh, Giliran Gumanti ya. Oke. termasuk IKLG. Oke. Jadi kami dari Ikatan Keluarga Lebah Gumanti itu 3 kecamatan. Ya. Kecamatan Jaya, Lebah Gumanti dan Giliran. Oke, Pak Chandra. Ya. Kemudian informasi awak dapat ada 40 orang awalnya terjebak dan update-nya 25 kabarnya. Yang lainnya alhamdulillah selamat, memang ada juga yang cedera, yang luka-luka. Mudah-mudahan keluarga yang bagi korban awak doakan beliau mati syahid, dan bagi keluarga yang ditinggalkan sabar menghadapi musibah itu. Amin. Mudah-mudahan Amin. Allah ganti kesabaran tersebut dengan kemudahan-kemudahan yang banyak. Amin. Kemudian berikutnya ingin menyampaikan juga permohonan maaf dari Pak John Firman Pandu SH, Oh, Wakil Bupati Awak, Ya. yang kini kok dicalonkan oleh Partai Gerindra PKS berpasangan Joambo untuk jadi calon wakil bupati di ya 2025-2030 di Kabupaten Solo. di Kabupaten Solo. Sebelum memperkaya kabari, Ambo menginfokan ke beliau, Ambo menghadiri acara Kabatam silaturahim sekaligus paibarale besok sampai anak udawa. Ambo minta izin ke beliau. Ya, betul Namun betul. secara adab seperti itu, Ya. meskipun alun terpilih. Tapi Ambo lihat, optimis dengan adanya Mister Kale dengan udah awak sadar. Masya Kenapa Allah. demikian? Karena suara rantau itu meskipun beliau namanya di kampung itu pengaruhnya besar. Betul nggak Pak Ji? Nah, Takkan. Emang boleh. Ya. Sudah tua pulang. Adolang kali sampai di rumah nak. Iya. Kok tepung kampung lain. Gila. Tergantung oleh-oleh. Gantung oleh. Ya ya. Kadang lo mau wadah. Ayo. Nah, Kale gue yon salah. Abi main Pak. Kemudian terkait dengan dinamika yang ada di Kabupaten Solo, hasil diskusi awak dengan banyak tokoh, alhamdulillah Wak Inten berkomunikasi dengan Pak Gamawan, Inten berkomunikasi dengan Pak Rusmal, Ya. Inten berkomunikasi sama Pak Samsurahim. Malam tadi kami lebih kurang ada 3 jam di rumah Pak Samsurahim Ya. di Kota Solo. Jadi memang hasil diskusi awak dengan tokoh-tokoh itu, awak ambil tagline menuju Solo sejuk dan damai. Kalau Apa? di provinsi tagline no Mahyari Pasko gerak cepat untuk Sumbar. Ya.
karena pasca bencana banyak hal yang harus direcovery. Makanya Buya Mahiri sama Pak Fasko yang didukung juga oleh PKS dan Gerindra di provinsi, tagline beliau gerak cepat untuk Sumbar supaya infrastruktur yang rusak parah pasca terjadi bencana Patang segera diperbaiki. Ya. Kemudian Ya. untuk awak di Kabupaten Solo, tagline-nya menuju Solo sejuk Naik ke dan tes. damai. Naik ke tes. Oke. Ya. Menuju Solo sejuk dan damai. Le, dengar tuh Le tagline beliau. Bakok tagline-nya itu, Ya. nah, atas saran dari sesepuh-sesepuh tadi, karena memang Solo ini memang agak panik, Ya. agak aneh, terjadi intimidasi, terjadi ancaman, teror dan segala macam. Ia membuat jajaran kepala OPD, ASN, perangkat nagari, wali nagari berserta perangkat tidak nyaman perkara itu. Ya. Padahal awak sama-sama tahu Kabupaten Solo itu dulu pernah tampik baraja kota dan kabupaten provinsi di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia. ketika di masa jayanya. Ya. Yang pertama menggagas perda syariah, ada 2 perda waktu itu, perda pakaian muslimah dan Betul. perda wajib baca Al-Quran Ya. yang digagas oleh beliau Bapak Gamawan Fauzi. Itu perda itu menjadi cikal bakal lahirnya ribuan perda Ya. di kabupaten kota yang lain se-Indonesia. Ya. Ada lebih kurang 400 balik kabupaten, 98 kota, 38 provinsi. Itu dulu ketika Solo berjaya itu, Ya. Solo itu tampil beraja. Kemudian yang kedua, juga di Solo itu tampil beraja. Dulu kan mengurus izin itu kan susah. Ya. Kalau seandainya izin itu terkait dengan ampe dinas, Ya. kampe kantuannya itu harus turun dan tampeknya terpisah-pisah. Ya. Tapi hari masyarakat mau. Ya. Maka digagaslah dulu itu oleh Bapak Gamawan pelayanan satu pintu. Betul. Di satu tampek itu urusan orang yang mau berizin pun selesai. Ya. Dan alhamdulillah apa yang digagas oleh Pak Gamawan pun itu menjadi rujukan bagi seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan kini pula berubah namanya, ada yang mall pelayanan publik, Betul. ada yang pelayanan publik Satu cepat pintu. dan segala macam. Ya. Dan Kota Payakumbuh salah satu mall pelayanan terbaik di Indonesia. Masya Allah. 167 izin, Oke. jaleh wakatunya, jaleh persyaratannya, jaleh barang pitihnya masuk langsung ke kas daerah. Ya. Dan apa yang terjadi di Payakumbuh? Payakumbuh salah satu kabupaten dari 9 kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya. Bahkan model itu orang berlomba-lomba untuk berinvestasi di situ dikarenakan ada kepastian. Ya. Dan satu lagi, kalau daerah itu pitihnya, kabahnya, sampai yang lain tapi di kampung awak enggak. Itu di perizinan. Ya. Semakin tidak jelas perizinan, maka semakin besarlah potensi yang aneh-anehnya. Makanya Jadi, ketika perizinan diperjelas, mudah-mudahan orang akan berlomba-lomba berinvestasi di daerah tersebut. Makanya salah satu yang akan buat besok itu adalah terkait itu dengan digitalisasi pelayanan publik. Jadi pengalaman Pak Haji Chandra mendampingi wali kota Payakumbuh dulu yang baik itu insya Allah akan diterapkan di kota Solo, di Kabupaten Solo. Insya Allah. Memang itu target dan keinginan awak. Tapi syariahnya kalian harus pandai komputer. Le pandai. Aduh, jam. Ah, Main HP benda ni. main apa pandainya? Kau kursus gini bila download kursus. Iya. Ya. Kemudian awak lanjutkan. Ya, lanjut. Hasil diskusi awak dengan tim, awak membuat visi itu Kabupaten Solo yang melayani menuju masyarakat madani dan sejahtera. Dan sejahtera ya. Kenapa demikian? Karena memang pemerintah itu sebenarnya tugas pokoknya melayani. Melayani, mudah-mudahan dengan pelayanan prima, insya Allah permasalahan-permasalahan mendasar di Kabupaten Solo bisa teratasi. Sebenarnya kalau seandainya wak balik ke belakang, wak bernegara, sebenarnya pokoknya ada 3 sebenarnya wak. Ya. Pertama, tidak ada orang yang tidak makan.
artinya baru orang kok kanyang. Ya, Yang kedua, ndak ada orang yang sakit. enggak ya, sakit. Ketikanya sakit di UB. Ya, Yang ketiga, ndak ada orang sekolah. yang ndak pintar. Ndak Ya. ada orang bodoh, harus pintar sebenarnya. Itu sebenarnya tugas pokok dari pemerintah. Ya. Kalau saya lihat kan pembukaan Undang-Undang Dasar itu Ya. kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat gitu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut perdamaian dunia ya. Kemudian ada dua tambahan pokok. Yang dua itu adalah A yang diurus oleh masyarakat dipermudah. Apapun yang diurus oleh masyarakat dipermudah. Mulai dari nyolai sampai sudah kematian. Atua harus buat permudah. Kematian jangan urus lu le. Iko memang Ini ikut lamun. Iya. Ya, terus Pak Chandra. dengan awak banyak belajar senior, mudah-mudahan tugas balik itu bisa awak kerjakan. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya tugas pemerintah itu kan pemberdayaan. Ya, Jadi awak berharap internalisasi nilai-nilai ABS SBK itu awak mulai di Nagari. Kenapa di Nagari? Karena peraturan Nagari itu adalah peraturan yang paling efektif untuk menertibkan masyarakat. betul. Kenapa demikian? Kalau orang ada sanksi di Nagari, Ya, itu takut orang melakukan kesalahan. Contoh lah, di Paninggahan itu Pak Haji, ada peraturan tidak boleh bawa organ malam. Dan itulah 7 balik tahun lama. ya. Siang pukul lah. Bako tidak boleh bawa organ malam. Karena setiap organ malam baca kak. Setiap minggu baca kak. Jam 2 malam lah tripping gitu kan. Siap pula minuman kare, narkoba, akhirnya baca kak. Inilah 7 balik tahun tidak ada baca kak kampung. Masya Allah. Yang melanggar peraturan itu diagi sanksi. Sanksinya kalau ada yang keluarganya kerajau di Kentua Nagari, kerajau di SD, kerajau di SMP, yang honor-honor diberhentikan. Ya. Kalau ada keramaian di situ tidak dihadiri, ada kematian di situ suruh mengurus jenazah seorang. Ternyata peraturan Nagari kok lebih syariah daripada perda syariah. Ya. Kalau perda-perda yang lain atau aturan yang lain dilanggar oleh masyarakat. Pokoknya punya keinginan internalisasi nilai-nilai adat bahasa syarat Sandi kita ulah tersebut itu bisa wujudkan dengan memperkuat lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Tunggu dulu Pak Haji Chandra. Kalau balau taruh semua, tidak berhenti ngecek dah. Ini kita menangah saya dah. Ya le. Udah berhenti dulu Pak Haji. Ya. Biar lama cerita tu tentu ke Pak Olfa atau ke Pak Haji Mus lalu nak. Beko baru kita gali mana lebih dalam tentang visi misi beliau kan begitu kan? Jadi Pak Olfa Pak Haji Olfa sama Pak Mus bisa bertanya beko tuh. Tentu marason ada di kampung yang terjadi kan begitu. Pinjam mic Pak Haji Chandra ke Pak Mus dulu ke Pak Olfa dulu. Ya. Ya, berang lah kalek kan. Ini banyak kali keluar. Ada membagikan. Mantap. Banyak nama Ya, jangan lupa kecek ke pen kalek nak. Share dan bagikan. Suara Minang TV. Ya. 60. Oke, Pak Alfa. Sebagai salah satu perantau lah, atau ya anggaplah kita orang Batam asal Kabupaten Solo, dan Pak Alfa adalah sebagai orang yang dituakan salangkah, apa namanya istilahnya Pak Haji Mus? Di tinggian Sarantiang, di Tuan Salangkah, di duluan Salangkah oleh komunitas kita orang Solo atau S3 itu sendiri. Apa sebenarnya sebuah harapan atau yang bisa Pak Olfa danga-danga dari Dunsana di kampung dan segala macam, sebenarnya problem-problem apa sih yang terjadi di Kabupaten Solo sehingga nanti bisa kita sinkronkan dengan visi misi Pak Haji Chandra enak. Kalau seandainya cocok visi misi jo kondisi itu tentu kita bisa lah memberikan sedikit dukungan dalam tanda petik sehubungan dengan proses beliau sebagai insya Allah menjadi eksekutif di Kabupaten Solo itu sendiri. Terima kasih Pak Sapri. Baik,
pemirsa Suara Minang TV. Ini pertanyaan yang luar biasa dan itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Mas April. Awak yang di rantau, awak merantau. Ya. Di zaman-zaman kita dulu, itu kok termasuk generasi emas, ya, generasi yang lahir di atas tahun 70-an, dan merasakan Masa lalu yang sulit, ya, masa perjuangan, ya, dan masa yang modern sekarang. ya. Jadi itu kok orang-orang yang penuh dengan perjuangan, mulai dari lahir sampai tamat sekolah. Tuh nawak kecil di baju tadi bujang tangguh ya. Itu dia. Jadi apalagi orang Minang, Ya. keinginannya untuk bangkit tuh nggak bisa dihalangi. Ya. Apapun yang pentingnya melangkah dulu. Ya. Itulah terjadi Minang tuh. Jadi ingin berubah itu, keinginan untuk berubah itu sangat tinggi. Makanya yang merantau, Ya, betul. berubah kehidupan. Berubah kehidupan. Nah, boleh contohlah Ambo juga. Ya, betul. Pak Haji Mustafa ya. Yang merantau. Pak Haji Mustafa lebih sadis lah yang merantau. Beliau ke negeri seberang dulu, Iya, merintis. betul. Ya. Nah, baru ke Batam. Ya. Apa keinginan kita ke merantau? Hmm. Biar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hmm. Dan rasa itu Ambo pun pengen tularkan ke kampung. Tentu perlu dukungan pemimpin eksekutif Iya, betul. yang sebagai yang Pemangku kebijakan lah. mengungkung kebijakan, regulator, Ya. untuk mendukung program-program Ya. orang rantau yang pengen dari rantau ke ranah, ya, Ya, betul. dan pengen memberikan kontribusinya untuk perubahan di negaranya masing-masing. Ya, betul. Soalnya Ambo dari tahun 2008 balik telah melakukan sesuatu walaupun itu kecil, Ya. tapi sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Dan ada beberapa keluarga yang masih berkegiatan di situ. Bakso kasarnya bisa hidup lah. Ya. Dan awak pernah menyampaikan ke bupati sebelum bupati yang suka ramai sekarang tuh. Ya, betul. Siapa yang bupati sebelum bupati yang suka ramai kan? Pak Gusmal. Gusmal, ayo Pak Gus. Pak Haji Gusmal. Jadi Ambo bertemu beliau secara pribadi di rumah beliau waktu ada acara rumah dinas. Saya mau tanya Pak Haji Mustafa, Pak, Ambo berkeinginan melakukan sesuatu di kampung, tapi bisa nggak dibantu di pemerintah daerah? Infrastrukturnya coba agak maksudnya kualitasnya dia. Ya, betul. Ada perubahan lah, jadi akses orang gampang. Ya. Apa kata beliau? Olfa, anggaran APBD daerah tuh itu sisanya cuman kalau nggak salah tuh 15%. Subhanallah. 25%. Ya. 75% untuk belanja tetap. Untuk biar rutin lah. Biar rutin. Ya. Jadi yang 25 itu yang dibagi-bagi sebegitu luasnya Kabupaten Solok. Betul. Makanya akan lama antriannya untuk negara-negara. Ya. Bukan ada keinginan. Beliau tuh ada keinginan. Memang anggaran tuh makanya butuh investor atau orang-orang kampung yang pengen berinvestasi. Tapi tentu eksekutif pun harus jemput Ya, bola. Betul. Harus memancing bagaimana supaya orang-orang rantau yang punya kemampuan Ya. untuk membantu negarinya berubah, Ya. bisa datang dengan suka rela, dengan senang hati. Ya. Gitu. Jadi besar harapan kami kepada pemerintah daerah berikutnya, apalagi tadi Pak Haji Chandra sudah menyampaikan visi misi yang luar biasa. Ya, betul. Dan itu sesuai mana aja keinginan awak. Iya. Ya, mudah-mudahan ini niat baik ini bisa dilaksanakan dan bisa terpilih beliau nanti ya. Amin. Pak John Pandu sama Pak Haji Chandra, pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa nanti. Ya. Dan hilangkanlah ego sektoral. Hilangkan emosi-emosi, dekati masyarakat dengan kedamaian. Dengan kata-kata yang lembut, Ya. jangan dengan kata-kata yang keras. Orang Minang itu kok kayo-kayo lah surang. Ya. Nggak kau minta deh, Cek. Itu. Mbak itu nyanyi itu lah. Ya. Kok kalian? Mungkin itu Mas April. Ya. Terima kasih Pak Haji Olfa. Kini ke Pak Mus lu. Sebelum kita balik melanjutkan kepada tokoh-tokoh lain. Pak Mus, Ya, siap. sebagai
eh, apa namanya Subananya kan seluruh perantau yang ada di Kepri khususnya berasal dari Solo, baik itu kabupaten maupun kota maupun Solo Selatan, itu kan Pak Mus sebagai pemimpin. Ibaratnya beliau sebagai ketua di Kota Batam tetap tidak kemungkinan mendului tetap ke S3 itu sendiri di Provinsi Kepri. Sedikit mungkin sebelum yang pertama pengen watanya mungkin bisa menjelaskan apa itu S3 sedikit. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Mus, seperti apa sedikit yang dijelaskan oleh Pak Haji Chandra sebagai salah satu calon bupati dan wakil bupati, yaitu Bapak John Pandu dan beliau Pak Chandra tersebut yang telah disampaikan tadi itu. Jujur Pak Olfa, Pak Haji Mus, ini kan betul-betul Don Sanak Suara Minang TV adalah sebagai pelaku usaha ya. Tentu punya harapan-harapan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mus. Silakan Pak Mus. Pak Olfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Insya. Luar biasa. Salut untuk Suara Minang TV, media live streaming Ya. yang selalu mendukung kegiatan orang Minang di Kota Batam. Insya Allah Pak Mus. Semoga Suara Minang TV nantinya menasional. Amin. Like dan Kalau Facebook gun internasional kok. like dan subscribe-nya ya kan Ya. Insya Allah. Dan channel YouTube-nya full subscribe. Nah, Ya. Subscribe. Di subscribe. Yo kelemahan orang Solo ni mana tu nya agak susah so Inggris tak. Ini beraduh namanya. Dia berdatu namanya ya. Silakan Jadi Pak Mus. pertama kami mengucapkan selamat datang ya. Ya, Salam betul. kenal ke Pak Chandra ya. Seorang tokoh muda kita Ya. yang akan maju di Pilkada Kabupaten Solo. Ya. Berpasangan dengan kakanda kita John Pandu ya. Itu sekampung Pak Mus ya Pak Haji, Pak John Pandu ya. 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 Jadi beliau berdua ini adalah tokoh-tokoh muda ya. Ya. Harapan kami kita saja. Sebagai warga Solo ya. Ya. Kampung Ambo aslinya Yidingin, Pak. Air dingin. Alahan panjang. Mbah Gumanti. Iya. Dua Pak Oba Telang Sengajanya. Sengajanya. Dan Ambo Soalnya kan memang kempuangnya. Yang ngek. Hah? Oh, lama berdua lo. Cik dingin cik ya gak? Yang ngek. Ya santiang kali ya. Ya. Ambo berumah Kasurian, Pak. Oh, Surya. Jadi aktif juga di IKAPIN ya, Pantai Cermin Sepakat. Jadi kami sama Pak Olfa di Batam adalah wakil ketua Kadin Provinsi Oh, Kepri. pelaku bisnis nih ya. Bisnis. Ya. Alhamdulillah Pak, banyak ini model project data center Ya. di Nongsa itu orang Solo sih pemborongnya. Listrik orang Solo, mekanika orang Solo, Adinda kita Alina. Ya. Banyak itu orang-orang Solo ini yang kerja terutama dari daerah kita Perwata. Ya. Jadi alhamdulillah kami sebagai masyarakat Kabupaten Solo, Pak Chandra sangat senang ya mendengar visi dan misi dari Pak Chandra. Sebagai contoh kami di Kadin Kepri, Pak, di saat COVID kami mencanangkan Batam Bintun Karimun Murah ya kan. Iya. Bintun Murah. Dan alhamdulillah dengan kami kasih insentif, Pak, begitu investor masuk free sewa lahan 5 tahun. Pajak kita runding lah. Dan alhamdulillah kini ekonomi Batam tumbuh 7%, Pak. Alhamdulillah. 7,2 tertinggi di Indonesia. Ya. Batam. Ya. Lihatnya ekonomi Batam ya. Jadi kami juga berharap sebagai masyarakat Kabupaten Solo. Pak Mus, bentar Pak Mus, naik katanya postek Pak Mus. Agak dekat kaya. Oke, siap. Di Kabupaten Solo kami dengan Pak Olfa dia sudah turun, Pak,
Ambo kebetulan punya usaha pertanian di kampung ya. Di Surian ada Papua, ada Pak Alfa, ada buka pabrik. Agen Jadi, pupuk ya. Alhamdulillah petani di kampung tuh maju, Pak. Ya, ya. Terus sebagai contoh ya, UMKM yang di kampung itu kita dorong, Pak. Ya, ya, ya. Kita dingin, Pak. Pak ini Solok Rajo tuh nasional, Pak. Ah, Sampai kopi. ke Amerika, Pak. Iya, iya, iya. Itu adik-adik kita, Pak, yang muda-muda kita dorong. Kita dari perantau sampean, Pak, ke Nagari, kalau yang elok kita dorong. Dulu awalnya kita di Solok Rajo itu adalah kopi, Pak. Iya. Nah, jadi kita membina petani. Setelah itu terjadi COVID, kopi turun, Pak. Nah, jadi apa yang akhirnya lahannya Solok Rajo itu dijadikan ekowisata, Oh, wisata. Luar Ini biasa. tumbuh, Pak. tumbuh. Dan apa yang seperti disampaikan Pak Chandra tadi, kebetulan pada kek juga Pak dengan Pak Wakil Wali Kota Payakumbuh dan sama kuliah sama beliau Kawin Dinas. Oh, Pak. Basic beliau memang pengusaha packaging, Pak. Ah, Jadi di zaman beliau dengan Pak Reza kan, Iya. jadi satu-satunya di Sumatera Barat itu Pak BP POM yang ada Payakumbuh. Jadi tidak ke provinsi lah dah. Betul. Jadi di kantor wali kota itu ya. dijadian Iya. sebagai satu atap kan PTSP, Ya. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Ya. Kebetulan itu Pak, Iya. mall pelayanan publik itu pencetusnya adalah tokoh kita di Batam, itu Pak Asman Abner ya. Ah, Waktu beliau menjabat Menpan RB. Di Cikal Bakal kalau mau Iya, iya. mall di pelayanan satu pintu. Iya. Ya. Nah, baru di Dieksekusi oleh Pak itu kan. Di Batam kan ada juga mall pelayanan publik. ya, betul. Kalau bisa mungkin nantinya Pak Jempandu sama Pak Chandra kan itu akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi pemerintah itu tidak perlu terjun gitu, cukup memfasilitasi. Seperti di Payakumbuh tuh kurang tuh cukup merandang saya, packaging dibantu ya. Ya. Packaging sampai di Payakumbuh tuh ada randang saset, Pak. Oh, yang Randang tuh ketek-ketek. sabun kue. Iya. Jadi kalau makan cabai Sepiring nasi. Ya. Iya. Jadi kalau Bapak beli rendang 100.000 itu dapat 5 macam, Pak. Rendang paru, rendang apa gitu kan. Iya, iya. Dan packagingnya rancak. Masya Allah. Itu dibantu pemerintah. Iya, dibantu. Jadi teknologinya dibantu, perizinannya dibantu. Jadi orang tuh tinggal merandang sudah memikir penjualannya. Iya, iya, iya. Ya. Sampai randang itu di Singapura ada, di mana ada gitu. Nilai packagingnya itu berkualitas. Ya, ya. Terutama Kabupaten Solok tidak akan terlepas dari pertanian, Pak. Ya. Banyak kini pertanian yang hasil tani, kadang ibu Pak. Dari dulu, boleh sampaikan Pak. Pemerintah harus memfasilitasi minimal storage, Pak. Jadi masyarakat itu tidak begitu hasil pertaniannya bisa disimpan, Pak. Kalau belum terjual. Ya. Nah, itu jadi dan distribusinya, Pak. Kalau ada dari kampung tuh auto yang cold storage sampai ke Jakarta tidak bakal bisa. Ya, ya, ya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Dan alhamdulillah kini Kabupaten Solok dari segi pariwisata Ya. lagi primadona. Iya. Banyak yang viral-viral ya, Lek. Seperti di danau-danau di Aceh itu penginapan apa saja villa petang ke Rayo Petang itu 3 juta kunjungan. Oh, Masya 3 Allah. juta satu ke Alam Panjang, Pak. Dan
seperti yang kita usulkan dulu juga. Biasa orang kan Bukit Tinggi kan, ini orang banyak kalam. Lah mulai bergeser ya. Teh apa gitu. Mulai sebentar ya Pak Chandra, ada jalan tembus ke Painan Pak. Ah, oke. Jadi dari Mandeh Pak bisa naik ke Betul. Jadi ada 3 danau di atas. Ya. Jadi Kabupaten Solok Pak, satu-satunya yang paling kaya danau. Ya, betul. 5 danau di Sumbar Sampai di Kabupaten Solok. Alhamdulillah kini jalan lah rancak, potensi lah banyak, dan itu juga berkat dari investasi dari rantau. Kenapa? Karena di kampung itu susah undang investor, Pak. Ya. Kenapa susah? Karena tanah pusat tinggi, tanah layak. Layak. Tapi kalau anak kemenakan yang diundang, Tentu Mama persoalnya besar. dalam tanda petik ya. Sempat apa ya? Kalau itu nih anak kemenakan tidak tertampung dia tapak tangan jadi kan ditampung. Iya, betul. Jadi itulah semoga ya harapan kami dari perantau ya, dari masyarakat Solo Sayo Sakato, momen pemilihan pilkada 2024 akan menentukan arah Solo 2025-2030. Insya Allah. Semoga Kabupaten Solok nantinya dengan potensi, Pak. Solok kaya dengan sumber daya alam, Ya, kaya dengan sumber daya manusia. betul. Ya. Nah, ada satu lagi ide ya, yang kami cetuskan dari IKS 3, Solok Sayo Sakato, karena Solok berada di sentral, Pak. Kabupaten Solok, dari dulu kita usulkan di Kabupaten Solok tuh ada mall, Pak. Ya. Ada mall. Ini orang dari Sijunjuang kan, lanjut ke Padang, Pak. Ya. Lanjut ke Bukit. Ya, ya betul. Orang Solok belanja. Tapi kalau ada mall di Kabupaten Solok, orang singgah situ, Pak. Nah, jadi usahakanlah menarik membangun fasilitas mall yang berkelas ya, Pak ya. Nah, supaya tangguh rapek ya, Lek. Tangguh rapek dah, Pak. Kelek suka tak Solok maju gitu. Ekonomi maju. Tapi iyo ndak maju Solok. Iya. Kini ada Tor de Singkarak, Pak. Tapi begitu Tor de Singkarak, hotel di Solok tak ada. Ya kan? Orang menginapnya di Bukit. Orang menginapnya di Padang gitu. Padahal Tor de Singkarak kan yang membiayai kan Kabupaten Solok. Nah, jadi itu kami sebagai pelaku, Pak ya, juga pelaku usaha mengharapkan pada tokoh-tokoh muda yang akan menjadi eksekutif di Kabupaten Solok supaya potensi-potensi itu Dah, oke, Pak Mus. Terima kasih banyak. Sebelum kita berbincang lanjut dengan beliau Pak Haji Chandra dan menembak kalek agak sekali. Mati. Ndak, Tembak tu mati kok. itu ndak jadi nyanyi esok dah. Lah, ini buku ada sana ganti. Iya. Kita baca-baca dan kita sapu-sapu dulu orang penonton dah lah. Ya, pemirsa ya. Siap. Untuk sementara Dunsana Suramania TV kami mencari di Facebook, di YouTube banyak ya, nah. Oke. Banyak nonton. Jangan jadi sagan lawaknya. Seleb Kabupaten Solok ngelak nah. Bagai-bagai suruh aja. Selamat datang bapak-bapak narasumber dari Saf Icau. Rida Yoserizal menonton, Pak Olfa mantap Surominang TV. Adril Buyung. Si Buyung ya? Buyung. Brother mana brother? Brother. Tapi brother Bapak Diansen ketum susah-susah kalau mau urus menantu gua. Dah cek calik lah. Segeh SMTV cek Adril Buyung. Terima kasih banyak. Adril ngomong lagi, Kaleknya sapu leh. Nampak dia. Aku cek gua. Kalek
naku saya kok ndak diwawancarai Pak Sapil aja nih. Den lah salah rupanya. Ya. Ya tapi wak kemari pi ya banyak ketua sih kok. Iya. Ketua di dulu. Itu nih kedua dulu. Kalek beko seksi ada sesuatu yang pingin wak tanya ke kalek stek kok. Lihat nanti mau dibuat sana. Kalek official, awak tukang buat kopi dah Iya. Awak pada hari kau saput. Makonya wak batuk-batuk sontau kau dek kopi kalek nang buat. Ya. Pak Zasnau Fadli malawak lasnek dah kalek je. Mardiono S sangatlah bermanfaat mendengarkan para tokoh ini. Pak Rida Yosarizal, aduh udah kalek maya aja. Dia ndak aduh soal lah kalek sih disebut orang tadi. Hah? Biasa selamat malam Pak Safril je. Selamat malam Pak Os, kini dia ada kalek saya disebut orang ya nak. Sebentar lagi dia menggantiin host dah soal minat dipilih. Oke. Di sana Saudara Minat TV, mohon maaf. Dek rupanya bako batuk-batuk rupanya lah terbuka coki kalek nombek kopi. Sehingga membek batuk-batuk. Suanta ya lek. Wak tanya terakhir ke beliau Pak Chandra beko baru kita menembak kalek kau ya. Dah tolong ambil cek dah. Okey. Dah. Seperti apa harapan dari sebagai tokoh Solo yang ada di perantauan khusus di Kota Batam dan juga sebagai pelaku bisnis yang disampaikan oleh Pak Haji Olfayonson dan Pak Haji Mustafa tadi, Mbak udah menangkap nanti jika seandainya Allah izinkan menjadi pemimpin di Kabupaten Solo supaya Mbak kata Pak Mus tadi itu dek gara orang investor nangka investor namun ndak ada ke Solo dah dek karena masalah tanah. Tapi kalau anak kemenakannya dibawa ke kampung pasti akan ditampung joniru dek mamak-mamak kita atau induk-induk kita yang ada di kampung. Dan berbagai macam persoalan yang disampaikan Pak Haji Olfa tadi. Sangenek mendengar pendapat dari Pak Haji Chandra tentang Solo masa depan sehubungan dengan harapan kedua pengusaha tadi gitu. Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Opa sama Pak Haji Mustafa. Ya. Memang itu salah satu tugas pemerintah itu kan pemberdayaan. Jadi memang untuk membangun daerah yang besar yang luas dengan keterbatasan anggaran. Jadi di Kabupaten Solo itu sama coba sedemikian seharuang bagi. Ya. Ditutup kepala kaki nampak. Iya. Nampak. Tuh kalek mana dah? Yang dihandalkan cuman APBD. Betul apa yang disampaikan oleh Haji Opa. Ya. Lambe untuk bisa maju karena memang keterbatasan. Beda dengan daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lain itu APBD-nya sama dengan APBD Provinsi Sumatera Barat. Kota, kabupaten, tapi APBD DT 5 miliar, DT 5 T. Buat lihat mau 5 T. Iya, awak gitu kan di provinsi cuma 6,8 triliun. Iya. Kamu tadi dapat informasi di Dumai kata Udamu tadi bilau di situ Dumai kota Dumai kota apa kabupaten? Kota sampai triliun. Kota KT mungkin seukuran kabupaten lah di Provinsi Sumatera Barat. APBD-nya sampai T. Awak di Kabupaten Solo yang luas daerahnya cukup luas, luar biasa ya, penduduknya cukup banyak. Awak cuma APBD awak 1,2 T. Makanya mohon maaf banyak infrastruktur yang belum tertangani dengan baik. Dek karena memang keterbatasan anggaran. Tambah lain beberapa tahun kebelakangan kok informasi yang anggaran-anggaran dari provinsi dari pusat tidak bisa lancar masuk. Pokir DPRD provinsi saja yang satu orang 7,5 miliar per tahun itu tahun 2023 itu informasinya hampir 30 miliar tidak diterima oleh Kabupaten Solo. Kenapa? Anggota dewan ingin bagian pokir tapi tidak diterima.
Kenapa? Publik sudah tahu itu kenapa. Oh. Nah, Beku ada nyo kelek kok. iya. Hebeknya orang Solok. Kok kami orang rantau. Kemudian Ya. ketika Pak Bupati dengan Pak Gubernur hubungan bagus 2023 itu APBD provinsi untuk Kabupaten Solok tuh 103 miliar dan termasuk terbesar dari 19 kabupaten kota yang lain. Ya. Rupanya di tengah jalan ada masalah. Akhirnya 103 miliar kok tidak cukup, mungkin 40% yang bisa terpakai. Yang lain itu balik-balik lain. Jadi awak miskin, tetapi banyak titik yang kemasuk tidak bisa. Ada apa nanti Mr. Kale yang bisa menjawab. Dia lah makaruk kan yang kelek Pak nak. Dah, pantang awak sih. Nah, awak berharap Ya. insya Allah tanggal 20 Oktober besok Pak Prabowo kan dilantik jadi presiden. Ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan pilgub besok yang didukung oleh Gerindra, PKS, Buya Mahdi Jepasko Ya. menang. Kemudian Kabupaten Solok yang didukung pun oleh Gerindra sama PKS dan Firman Pandu Chandra menang. Ya, amin. Memang harus sinergis awak sampai KT Tagak. untuk menarik kue-kue pembangunan untuk Ya. Yang ada di pusat. bagaimanapun hubungan baik KT itu penting. Kena Solok lama rason. Provinsi itu tidak punya daerah teritorial, dia punya daerah kewenangan. Ya, betul. Teritorial itu kabupaten Kabupaten kota. kota. Tapi provinsi punya PT. Ya. Ada 6,8 miliar PT provinsi. Yang 6,8. dibagi-bagiannya 6,8 T. triliun PT provinsi yang akan dibagi kabupaten kota. Kalau seandainya besok bagus hubungan awak ke provinsi, mudah-mudahan kue-kue pembangunan dari provinsi itu bisa awak Insyaallah, amin. Kemudian tanggal 20 besok Pak Prabowo jadi presiden, ketum Gerindra, mudah-mudahan kepala daerah yang didukung oleh Gerindra itu mendapatkan porsi kue pembangunan yang prioritas dari beliau. Amin. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah dengan bergabungnya Buya Mahdi ke Gerindra, flyover Siti Njawlawi insya Allah akan groundbreaking. Kemudian jalan tol dari ruas yang pertama, yang trase pertama kan hampir selesai di Cincin Malala. Lanjut trase berikutnya, insya Allah itu akan menjadi prioritas juga untuk diselesaikan. Dan beberapa proyek-proyek di kabupaten di provinsi Sumatera Barat mungkin nanti pun akan disegerakan. Ya. Karena channeling ke pusatnya bagus. Sudah mulai. Dan awak berharap di Kabupaten Solok pun seperti itu. Amin. Contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Mustafa. Tiko hari libur panjang patang, itu orang yang pai ke Kabupaten Solok itu kalau kata Pak Bupati 1,6 nah Pak Haji 1,6 juta orang. Ya. Tapi ada permasalahan yang mendasar. Kurang untuk pai ke tempat wisata tuh macet berjam-jam. Ya. Ada yang 6 bahkan 7 jam. Oh, insyaallah. Ya kenapa? Dia karena menumpuk sadonya Pak Haji di Salah satu Lubuk tempat. Lasia. Ya, Bola Sia ya. Nah, akses jalan juga Lubuk Lasia dari Ya. Padang ke Lubuk Lasia juga. Ya. Dari Bukit Tinggi, Tanah Datar, Damasraya, Ya. Sijunjung, Sawalunto, Bola Sia. Kota Solok pun ke Lubuk Lasia sadonya. Padahal ada akses jalan Daufa Iya. Sungai Nanam. dari pertama dari Kota Solok dulu halaman Ya. KT, yang Ya. kedua nanti jalan panjang. Iya. Itu Oh. di karena jalan provinsi yang mulai mengecek ke Jalan itu Pak bagus. Gubernur, mulai menyampaikan juga ke Pak Pasko kalau beliau terpilih balik. Itu termasuk jalan prioritas yang akan disegerakan oleh provinsi karena itu jalan provinsi. Ya. Jadi meminta provinsi memperancak jalan itu kalau perlu ditambah kiri kanan agak Ya. setengah 2 meter lagi Ya. Sehingga orang yang akses dari Damasraya, Sijunjung, Bisa langsung Sawalunto, Solok Tembak Tanah Kete. Datar dan sekitarnya itu. Ya. Ini udah harus ke Lubuk Lasia. Kalau Lubuk Lasia, tapi Ya. di situ bisa kate. Ya. Yang dari Lubuk Lasia itu cuma dari Padang Cukup saja. dari Padang saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua informasinya, jalan dari Kantua Bupati Kate, yang rumah dinas Pak Bupati gini itu kan rancak, tapi masih kete. Itu pun bisa diperdebar sagete lain. Ya. Bisa juga salah satu jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan di Lubuk Lasia. Yang ketiga, jalan di apa namanya kayak rumah Pak Ahmad Rius gini kok.
yang kebun teh Pak masuk Nah, sebelum Aqua jauh. Itu pun kan ada jalan kate tuh. Yang Tibolo di kebun teh nanti masuk Tapo. Jadi yang akses jalan dari Lubuk Lasien itu khusus dari yang Padang saja. ya, Sedangkan dari bawah seperti daerah-daerah yang sebutkan tadi Ya. Laut di Tigo jalan di Tigo Jalan. untuk sampai ke objek wisata. Ya, ya. Kurang kalau seandainya nak macet, aku yakin kalau yang sebelumnya lo nyebut 1,6 atau yang 3 juta pengunjung, kalau nak macet mungkin bisa lebih tambah dari itu. Nah, ini yang akan Wak lakukan, Wak mengedukasi yang pengusaha-pengusaha wisata Ya, betul. yang bergelut di situ. Bakal demikian, karena memang betul panjang lebar diskusi dengan banyak tokoh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solo itu memang tidak salah satunya pariwisata. Ya, Kenapa demikian? Karena Wak mempunyai ikon wisata, ya, rasa-rasanya nak kalah juga Bali. ya, ya, ya. Wak mempunyai kebun teh yang indah, mempunyai gunung, dan yang paling dahsyat itu Limo Danau. Limo Danau ya. Cari kabupaten yang ada Limo Danau. Dan Ya. danaunya itu indah-indah. Ya. Indah-indah. Nah, ke depan kalau seandainya kau maksimalkan optimis Ya. akan meningkatkan pendapatan di daerah. Insya Allah. Kamu masih ingat Pak Gubernur Buya Medi ketika jadi wali kota Payakumbuh 1 tahun beliau benahi wisata itu terjadi peningkatan PAD itu Pak Haji 7 kali lipat. 7 kali lipat dengan satu wisata yang beliau benahi. Dan Wak berharap juga ke depan di Kabupaten Solo kalau Allah izinkan amanah itu kawa, Iko nanti akan Wak seriuskan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya awak tertibkan dan awak edukasi, contoh WC di seluruh tempat objek wisata itu Wak lombakan saya yang paling terbaik. Ya, Kalau para lu diagih reward, yang rewardnya pun tidak tanggung-tanggung. ya, Yang tidak mengindahkan hirauan awak dikasih sanksi. ya, Kemudian tempat-tempat sholat, tempat-tempat objek wisata, apakah itu hotel, apakah itu resort, apakah itu restoran, ya, itu tempat sholatnya tuh senyaman dan sebersih mungkin. ya, Orang tidak perlu mungkin mewah, yang penting bersih. ya, Betul betul. anak Mister Kale? Bersih yang perlu. Kemudian tukang-tukang parkir, jangan ada jualan tukang pala gitu kan. Ya, Masa contoh minta 20.000, bahkan udah lebih dari itu. Iya, Kan iya. kamu orang ada sekali kalau ke Solo katanya kan, karena tukang pala banyak. Iya, betul. Bahkan kalau perlu tukang parkir itu dibiayai, digaji oleh sampai objek wisata. Betul, betul. Apakah restoran, apakah hotel, dan yang memberikan pelayanan yang terbaik. Dima-dima orang mencari ya, kota-kota yang tumbuh wisatanya memang kesadaran masyarakatnya itu yang paling utama. Bukan tempatnya, tetapi kesadaran masyarakat. Bali contohnya. Ya. Karena Bali itu, mohon maaf, indah awak daripada Bali. Tetapi kesadaran masyarakatnya itu yang adalah cukup tinggi. Masyarakatnya Mungkin sadar wisata. untuk wisatawan asing mungkin debatable, gitu kan? Karena masalah budaya, setidak-tidaknya wisatawan lokal bisa memaksimalkan udah sampai. Ya. Wisatawan lokal itu orang pakai kalan panjang itu sama celik kebun itu sekian masalahnya selesai ya. Dengan pemandangan hijau, kemudian kebun teh yang tertata rapi dan Ya. udaranya pun segar sejuk. Dingin ya. Kalau sampai ke danau Wateh, danau bawah, Ya, kalau cari danau Wateh, danau bawah itu yang ada pinusnya itu akan sama-sama di danau di Swiss itu, di Eropa. Kalau cari ya, Nah, memang kalau yang Assalamualaikum kata Pak Samsurahim yang berkembang itu kan wisata pribadi. ya, Nah, gitu kan. Oknum tertentu gitu Ya, kan yang betul. sedang menjabat. Besok aku kalau bisa berdayakan ya orang kampung awak. Jadi kalau ada investor yang akan masuk ke kampung awak, bangun hotel, bangun resort segala macam, awak urus terlebih dulu awak mediasi, bang supaya dikerjasamakan sih. Oh. Jangan di Bali tanahnya supaya Ya. masyarakat tuh hidup dulu. Iya, betul, betul. Jadi betul. dikerjasamakan, contohnya udah Safril punya lahan 2 hektar. Mungkin ada Beko Grand Suri tertarik untuk berinvestasi di situ. Kalau bisa jangan dijual, tapi dikerjasamakan. Ya, Jadi ya, yang ya. punya tanah pun Memiliki. mendapat keuntungan karena punya saham di Betul, situ. betul, betul. Beberapa orang mau diskusi, termasuk Jodadoni Oskaria. Minggu yang lalu kami diskusi juga sama Pak Jan Pandu. Beliau lebih cukup seperti itu. Ya, 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 ya. Tapi kalau seandainya dijual habis,
awak cami kurang luas yang beruntung ya orang Ya. kampung awak Terpinggirkan. Ya, ya, terpinggirkan. ya, ya. Nah gitu. Kemudian edukasi terhadap penggiat wisata aku memang penting. Ya. Tapi yang mau yakin dan percaya kalau sadonnya awak punya keinginan untuk membangun Kabupaten Solok, nah ada yang tidak bisa. Dan sudah Amin. pernah dilakukan oleh kepala-kepala daerah sebelumnya yang berhasil di Kabupaten Solok. Karena yang tadi itu berhasilnya sebuah daerah itu pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kok diberdayakan. Ya, ya. Kalau sadonya dari pemerintah itu segete. Tambah lo mungkin pelayanan apa namanya itu publik awak kadang-kadangnya masih belum maksimal gitu. Ya, betul. Nah makanya sinergisitas ranah dan rantau menurut Ambo itu sangat penting untuk bisa mempercepat Solok maju ke depan. Oke, Hmm. Pak Chandra, Ya, terakhir cobalah sampein tagline saya kau nak kampanye ke adun sanak Soro Minang TV, mah tahu le ada orang Solok nak nonton ya. Beko ala dia lagi kesempatan beko mau tanya saya kali lai sebagai orang Solok duana. Yo le suwana ni beko kan itu enak. Wah. Silakan Pak Chandra. oke, yang pertama ingin sampaikan tagline awak itu Solok sejuk dan damai. Ya. Awak berharap Solok sejuk dan damai itu bukan hanya sekedar simbolis, Ya. tapi memang betul-betul untuk membangun Solok ke depan itu dia butuh kenyamanan dan sinergisitas seluruh komponen-komponen masyarakat. Jadi untuk itu, saya berharap minta doa, support dari awak Nabasamo. Mudah-mudahan tagline Solok sejuk dan damai itu kalau seandainya awak terpilih bisa awak wujudkan. Amin. Itu harapan awak. Kemudian terakhir mau tutup dengan sebuah pantun. Wah. Kalau ada lampu jangan cari lilin. Kalau ada John Firman Pandu Chandra jangan cari yang lain. Insyaallah. Pinjam mic dah lo. Agi ke kali ada kantu empat dah lah. Le. Sebagai orang Solok keluar macam orang. Pingin wa tanya ke kali kan kali figur lah gua. Kok di muka balau tapi jam masing-masing ngecek. Enggak. Ba menurut kalek balau go dan beberapa calon lain siapa yang kalek pilih? Bana kini kemari betu. Betul. Yo, Pak Mustafa tu lah. Kalau saya resahan lah. Iya. Ya, cuma kini kan kalau nanti awak tu tegak nomor 3 kini. Nomor 3 lah kan? Nomor 3 lah kini. Iya. Lain nak mengecek di muka. Alah lah resmi. Ya. Dah resmi cuma dia nak pai petang menjak sebut lah dah. Tak diajak mungkin. Ha? Tak diajak. Lain dah. Wah, alhamdulillah. Awak kesedangkan aja lah. Iya. Iya tu mau dia apa tu kau dapat kalau saya nyampang tak pilih walau apa Pak Jompan tu. InsyaAllah. Yo jam dia nak padang. Makanya ada kata-kata sejuk. Mana ke Batam? Jadi taruhan. Mado makanya ada kata-kata tagline sejuk tadi. Sejuk dan damai. Ya. Sebenarnya kan kalau apa putra terbaik dari Kabupaten Solok apa dia banyak. Ya. Aku contoh Pak Mustafa, Ya. Pak Yosef. Ya. Cuma balau tu Tu awak bau tak sabuk? Jadi awak tak terbaik dah. dia pergi tukang alu. Tukang lalu pelama hotel. Iya. Ya. Kalau saya ada kesempatan untuk maju nak nama maju dah. Ya. Memang kalau kok cocok jadi pengusaha. Ya. Itu contohnya kalau pengusaha. Kalau nak kini kan berjadi ke bupati. Ya. Itu modelnya. Ya. Tidak bidang inyo. Iya. Dan pannya lah dia kalek Awak gua. ini kok dapat kan pemimpin Kabupaten Solok, pemimpin kepala daerah lah yang Ya. di Sumatera Barat. Ya. Kok dapat mementingkan kepentingan masyarakat. Masya Allah. Cadi ini ya. Yo tidak mementingkan kepentingan kelompok. Kok nak kini kan kelompok sana kanyang ayo. Siapa nama kanyang? Ya. Dukung. Baca lu yang dia asapua dipecat DHL lah ya. Dia sama buang ke sini anda lah. Dia dah dapat dia dah ni ke situ hubungi katanya. Kadang model proyek tu
Ada ke orang Pemda putusnya dah. Kesek orang. Suanta. Jadi mungkin itu sebagai pesan moral untuk Pak Chandra yang insya Allah akan memimpin Kabupaten Solok 2025 sampai 2030. Lanjut. Itu je lah. Kemudian Pak Wali Ya. Nagari yang ada di Kabupaten Solok. Dan kini mungkin Berapa kali? biasanya Pak Wali itu tuh Ha. jam 10, jam 9 lah bobok. Ada empat Malam ya. lah bobok. Ya. Kan lah jam tidur tuh. Ya. Dingin. Hah? Dingin. Tak biasanya. Ya, Kalau betul. dah sajak walau jadi bupati, jam 1, jam 2 harus standby Pak Wali. Kau nak kena telepon. Mana ya? Telepon. Itu kali nak ngecek nak satu dah. Kan biasa. Iya. Kalau ngecek kan biasanya. Ya, ya. Itu kan apa namanya pendapat Betul, berargumentasi. Ya. Ya. Tak boleh awak ini namanya politik kau kan sopan santun. Ya. Tak boleh. Mana awak kan mengadukan keluhan awak, keluhan dari apa awak bawa. Kemudian awak kan acok kemari, acok Ya. minyak. Ya. Disinggungnya Pak Wali. Pak Wali lama di Pak Wali gini ya. Nah itu gitu dah. Tapi mudah-mudahan Kabupaten Solok kemupunya bisa you nak adu tekanan itu. Ya, ya, ya. Ikut segala macam. Apa nama tu teh jalan tak ada nama lubang-lubang. Ini banyak jalan desa nama lubang. Banyak lah. Mulai tadi tu bantuan. Berapa pokil Ya. tak masuk. Lah Tadi tu lah. baramilian kata walau tadi ya. Ya, akan rusak kepentingan. Ya. Dia seperti ada je orang kampung ni bisa luka nama minta cadas. Ya Allah. Padu jalan aku lah aspal lah dah. Lah aspal apa gawe lalu tu air sana. Baik orang kinari, apa gawe dari kinari dan dari Moropaneh lalu sana tu air tu. Jalan aku aspal tapi berlubang. Bagi cadas leh. Tidak aduh, itu tadi pokir dari adun batulah. Ya, 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 Aduh ya. nak turun ke dah. Orang apa ko, muta dewan ko balik. Kemari betul, aku dapat you aku satu. Nah, jadi luruh kateh nak. Jadi turunnya lama ya. Nah, tu. Jadi apa mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok. Masya Allah. Nak tu pasti saya nak kemanakan wak sekolah Ya. ya. Badai malih dengan sekolahnya mak nak jadi bupati dah jalih pun nak saya. Malih dengan sekolahnya mak nak jadi buat dewan dah jalih pun nak saya. Ya. Nyo pun nak saya. Iya, iya, iya. Tidak apa. Aku dapat kan anak aku semangat sadunya. Ada peluang. Peluang tu sama satu enak. Ya. Ada peluangnya untuk jadi camat bisa, ada peluang jadi Pak Wali bisa. Pak kini tu lah malih dah malih. Ya. Ingat nak jadi dia sekolah kan tak ada di Kau- bupati kat dia saja. Kalian ada pengalaman pribadi nama lumpur? Dia awak kan alam tak kembang jadi Dan santiang lah. Ampun. awak masalah. Tunggu lo. Kau lain tak dekek mengecek nan elok-elok nan dekek beliau atau memang tulus kalian mengecek gini kau? Tidak. Nah tadi itu kan awak kan menyatakan keluhan awak. Oh ya. Supaya beko nyampang balau dah pilih bako Ya. menjadi wakil bupati mendampingi Pak John Pandu. tu PR balau beko nak. Ya. PR dari balau berdua beko kan cocok banyak. Ya, insyaallah. Balau bisa menjalin kerjasama apa silaturahmi Pak Bupati dengan gubernur. Gubernur dengan Presiden, ya. dengan menteri-menterinya. Ya. Kolaborasi ini kok lama suruh bawah. Paling lucu tu. Lucu saja ke bawah. Aku Kau kali aku santiang lah ya. ya. Kadang gubernur pergi bagi ceramah jumpa ke. Malih orang lah. Dia nak satu dah. Jadi dah juara. Sakit. Cik dia gubernur dia juga garin. Ibu di belakang lagu ganda dah kira. Sarjana. Sarjana pertanian malah. Iya, nak garin murni, nak garin tok dah. Itu contohnya kalau seorang sarjana Yang paham agama. paham agama, nan tahu jo adik, tahu jo beradab dan berilmu Ya, ya. menghadapi seseorang nan apa tu santai saja. Iya. Nak tagak lah, nak naik lah sam lambuang ada. Wah. Iya. Nah, kok iyo mode tu lek. Ya.
Kalek kan seorang figur entertain dan konten kreator go Siap. asal Sumatera Barat khususnya Solo. Ya. Cobalah jua walau lah ka follower Kalek, ka pecinta Kalek yang khususnya yang memang Itu doang di depan kok. iya tuh tapi jangan mengecek. Iya nih mah. Tapi jangan minta belakang beko oleh-oleh tadi. Enggak oleh-oleh lah. Dia boleh oleh. Ah lah. Boleh oleh. Aden hati. Oh. Den. Iya. Oh jambu. Itu kok dua sei dah mah. Aduh, sorry. Aku di bandara cik dah. Iya. Dia nak jual 100. Iya. Ini 80 jadi dia jual. Iya. Lebih lah. Iya. Iya. Kale kata. Ya, untuk di sana Kabupaten Solo, bisa aja lupa datang ke TPS. Bilik nomor 3. Ya. John Pandu Chandra. Aku nak ada apa-apa dia kan. Ya. Aku lah balik rokok nak ada. Nah ya. Main proyek dia tak lah ada. Iya. Minta job tak je ada. Ya. Nak ada. Dia fokus. Artinya kok tulus dari seorang Kalek. Tulus dari seorang Ya. Kalek. Kalau di provinsi Syah. Tu dia Mah Yeldi. Oh, antum lah ya. Iya. Pasko ya. Iya, itu cocok cara awak nak pemarah dah. Enggak pemarah dia. Ya, sarjana lah leh. Iya. Dia mencelik. Awak milih orang gubernur. Oh iya. Ya, awak mencari gubernur. Enggak cari orang kampung ya. Ya, nak cari orang mana-mana. Nomor 3 untuk Kabupaten Solo. Ya, jangan lupa saya tu. Kalian dah tiap kau awak tadi ada sakit awak dah dulu sekarang. Iya, betul tu. Tapi dia selalu jadi konfa. Walau ya, mana mau dia memang tak bidang walau di bagian pemerintahan. Iya. Biarlah di situ saya lihat lah. Jadi pengusaha, saya jadi mudah-mudahan bisa jadi investor Kabupaten Solo. Amin. Jo Pak Ji Mustafa guys. Siapa ya? Ya. Kita akan ambil villa lah dia pun Ya. panjang mana. Panjang tahu. Bukit Jirak ambil villa. Masya Siap Allah. abang kalian langsung bantu promosi misi. Iya. Mudah-mudahan banyak. Orang Pekanbaru kabar lah mulai minat orang panjang Tak dari Sumatera Barat, Pekanbaru. Iya. Di Paduna kan. Sudah tahu kali. Banyak orang Pekanbaru telah banyak. Iya. Pada banyak orang Pekanbaru petang di sini TikTok tu yo. Konten kreatornya banyaklah ke apa? Kakak lama. Nyali ke Iya. dingin. Daerah dingin. Alam panjang. Biasa lalu ada baju lah baju Pekanbaru. Gini. Ini cubalah kau. Makanlah jambu. Iya. Dan dia. Oke. Di sana Suara Minang TV sangat luar biasa pertemuan santai kita yang di closing dengan cukup luar biasa dari seorang entrepreneur dan konten kreator asal Solo, Sumatera Barat, yaitu Mr. Kalek sendiri yang katanya Misternya lah hilang tinggal Kalek selai. Ya, kalau tiba di kami gua kok tinggal Kalek selai berarti nyuitan namanya. Pahit benar. Nah, pahit nah. Tapi dah Jadi pasti mana aku putih pakai. dia pakai. Kau putih mbak. Lah ya. Oke. Di sana Suara Minang TV sadonya sangat-sangat luar biasa pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak Ji Chandra. Salam kepada calon Bupati Pak John Pandu. Insyaallah dari kami sebagai perantau tentu kami bisa melihat yang terbaik dari yang baik itu sendiri dari berbagai macam calon itu. Pak Mus, terima kasih banyak Pak Haji Mustafa. Kayaknya khusus tentang Pak Haji Musgo agak susah gitu selama ada boleh lah lacok main Jakarta ya nah. Mainlah di RI 1 gini. Ya, jadi Batam gue lah agak tinggal tanggung. Tapi PT-nya masih banyak tangga. Kita dukung Pak Mus jadi ketua Kadin provinsi. Amin. Kita dukung. Hah? Jadi kan akan pemilihan ketua Kadin provinsi kok. Oh, betul. Kalau orang Solo jadi pemimpin Kadin Ya provinsi. Allah, amin ya rabbal alamin. Pak Haji Olfa, terima kasih banyak.
Allah menerima kami di sebuah gazebo yang cukup indah dan cukup santai. Kita berbincang-bincang dan ngopi-ngopi. Mudah-mudahan acara Pak Jolfa resepsi Ya. si Fadli besok sama si Mila itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga lama Pak Jolfa lalu di hari Minggu malam Senin itu gitu. Ya nak, Ya. nya tandonya itu. Undang katanya. Nya tandonya itu nak Pak Haji Chandra ya. Kalau lain lama lalu beliau hari Minggu malam sudah acara itu, berarti semuanya plong kan gitu. Ada nang ke Pak Alfa sampean? Tentu lah. Oke, iya ya. Kalau host kita Pak Safril lah menyinggung masalah halik bisu, tentu wajib lo ambo menyampaikan ke pemirsa Iya, Suara iya, Minang iya. TV. Ambo mengundang pemirsa Suara Minang TV untuk hadir Iya. besok dalam Insya Allah. acara resepsi pernikahan anak ambo yang kedua. Mudahan berjalan lancar dan mohon doa restu. Nah, aku ndaknya samawa nanti. Amin. Oke, dan sanak Suara Minang TV, kami all kru Suara Minang TV mengucapkan permintaan maaf kepada Dun Sanak Sadonyo karena kami memang dalam kondisi santai, jadi agak galak gadang-gadang yo le apole lah donan nan Mister Kale. Ndak tahan galak gue deh kalau balau lah mengecek. Apole jan sedangkan balau di TikTok atau di media sosialnya ada walau legal lah ya ada apa le langsung sobok juga le tidak mungkin orang nangis dah iya kan. Nah jadi Dun Sanak Suara Minang TV mungkin bagi Dun Sanak ada yang agak janggal dari kami narasumber baik Mr. Kale, Pak Haji Mustafa, Pak Haji Chandra dan Pak Haji Olfa, tolong kami dimaafkan dan insya Allah kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga minta maaf kok ada komentar baik itu di YouTube maupun di fanpage indak tabaco. Tentu kami minta maaf dan terima kasih banyak kepada Dun Sanak yang Allah man-share, Allah memberikan komentar, Allah menonton, Allah men-like lewat channel YouTube maupun channel daripada fanpage itu sendiri. Terakhir Dun Sanak Sadonyo, Allah hampir 2 jam nah. Sejam lebih ya. Kita berbincang-bincang santai lebih dekat dengan calon wakil Bupati Kabupaten Solo yang insya Allah berpasangan dengan Bapak calon bupatinya Pak John Pandu yaitu Pak Haji Chandra. Tentu kami Suara Minang TV yang kebetulan hostnya dia orang Solo juga. Kok ada lah kemenakan ambo di Tanjung. Enak. Orang-orang Cinego guys. Iya. Tu nak kali nak jual awak nak dapat oleh lah tu jual stek. Iyalah. Tentu kita insyaallah memberikan sebuah amanah kepada orang-orang yang terbaik menurut pemikiran kita. Dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan visi misi beliau Pak Haji Chandra tadi. Terima kasih Dun Sanak Sadonyo, mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Mantap.